Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita di dalam hidup kita menjalani hari-hari yang didorongkan sebagai orang percaya untuk terus menjadikan hidup kita itu sebagai penyembahan kepada Tuhan, maka menjadi hal penting dalam hidup kita untuk selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang melakukan berbagai hal dengan berpikir, berkata-kata, dan bertindak, maka itu akan menjadikan kita bisa melakukan bagian terbaik kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mendorongkan ketika mereka memenuhi panggilan sebagai orang percaya, mereka memiliki damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hati. Kemudian perkataan Kristus menjadi bagian yang menyertai ketika mereka menyampaikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka. Dan kemudian Rasul Paulus mendorong supaya di dalam tindakan mereka juga melakukan hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Di dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara, pada ayat ini kita didorongkan untuk mengingat Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita ketika kita melakukan tindakan kita. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan. Jadi dalam bertindak itu kita didorong untuk terus mengingat Tuhan. Dan ketika kita melakukan sesuatu itu ada yang dengan kata-kata, ada yang dengan perbuatan. Dan ketika semuanya itu dilakukan di dalam nama Tuhan, itu akan membuat kita terus terarah kepada kesediaan untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sebuah tantangan yang besar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita selalu didorong untuk kembali dan terus kembali mengingat Tuhan. Ketika kita berkata-kata, kita didorong untuk kembali dan kembali untuk melakukannya dalam nama Tuhan. Dan dengan demikian maka kita sebenarnya perlu terus berusaha mengevaluasi diri kita. Apakah perkataan-perkataan yang kita ucapkan sungguh-sungguh kita lakukan dalam nama Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengingat Tuhan di dalam kesediaan kita untuk membangun orang lain dengan kata-kata kita? Dengan kata-kata itu kita bisa juga ternyata menjatuhkan orang lain. Dan di sini kita didorong untuk selalu mengevaluasi diri. Bisa jadi di dalam satu momen-momen tertentu kita khilaf dengan kata-kata yang merusak, menyakiti orang lain. Dan kita didorong untuk kembali mengevaluasi diri, menggunakan kata-kata kita ketika itu dalam nama Tuhan, maka itu tentu akan menjadi berkat. Selain dengan kata-kata, kita didorong juga ketika berbuat. Tindakan apa saja yang kita lakukan. Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu. Berarti apapun perbuatan kita, ketika itu dilakukan dalam nama Tuhan, tentu akan mengupayakan perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi kesediaan kita, maka kita akan berproses sedemikian rupa untuk berani mengevaluasi diri.
Sudahkah tindakan-tindakan saya itu juga memuliakan Tuhan? Bukankah kita kemudian akan menyadari bahwa ternyata ada banyak dari perbuatan kita yang justru melawan kehendak Tuhan. Dan kalau kita sadar, maka kita didorong untuk kembali melakukan pertobatan, kembali kepada jalan Tuhan, kembali melakukan perbuatan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kemudian Rasul Paulus menambahkan satu kalimat yang saya rasa penting. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu itu, baik dengan perkataan maupun perbuatan, kalau itu dilakukan dengan sungut-sungut, dengan hati yang sedih, itu justru akan berlawanan dengan tujuannya untuk melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Kita didorong melakukan itu sambil mengucap syukur oleh Tuhan Yesus itu kepada Allah Bapa kita. Artinya kita didorong melakukan semuanya itu di dalam kegembiraan, dalam rasa syukur yang melimpah dalam hidup kita bahwa Tuhan senantiasa menyediakan hal-hal baik dalam kehidupan kita yang layak untuk kita syukuri. Kalau kita mau menghitung kebaikan demi kebaikan Tuhan, tentu kita akan kesulitan untuk menghitungnya karena saking banyaknya hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan segala sesuatu baik dengan perkataan maupun perbuatan di dalam rasa syukur, itu akan menjadi kombinasi yang luar biasa dalam kita menjalani hidup kita. Tentu kita akan menjadi pribadi yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kehadiran kita akan membawa suasana yang membangun dan akan membuat orang juga tertarik untuk mengenal Allah kita, Allah yang membuat hidup kita itu menjadi bergairah di dalam terang cinta Tuhan dengan rasa syukur yang melimpah dan menjadi saluran berkat bagi siapapun juga yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan segala sesuatu baik dengan perkataan maupun perbuatan kita di dalam nama Tuhan dengan rasa syukur yang melimpah karena kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.